Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik hari ini kita akan membahas mengenai sebuah konsep yang bernama bisnis model kanvas. Seperti yang kita ketahui di pertemuan sebelumnya bahwa sebuah startup menurut Genome Project itu terdapat 5 dimensi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah terkait dengan masalah produk, kemudian yang kedua adalah masalah pelanggan, yang ketiga adalah masalah tim, yang keempat adalah keuangan, dan yang kelima adalah terkait dengan bisnis model. Secara singkat, untuk yang dimensi yang pertama itu adalah dia membahas mengenai sebuah konsep dari produk. Intinya si produknya itu harus unik, kemudian produknya harus baik, kemudian produknya harus bisa digunakan. Kemudian kalau yang masalah pelanggan ini juga sama. Jadi pelanggannya istilahnya harus bisa menggunakannya dengan baik, harus bisa menjangkau sebanyak mungkin pelanggannya. Kemudian tim juga harus memiliki tim yang solid, kemudian timnya yang kompak. Kemudian keuangan juga relatif sama, jadi keuangannya harus sehat, kemudian dia tidak ada hutang dalam perusahaan tersebut, dan lain sebagainya. Nah yang kelima, ini kita akan bahas pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai bisnis model. Startup yang sukses adalah startup yang mampu mengelola 5 dimensi itu secara bersama-sama. Jadi maksudnya adalah tidak hanya dari sisi produk, tidak hanya dari sisi pelanggan, keuangan, tim, dan model bisnis. Jadi kalau misalnya ada salah satu dimensi saja yang tidak berjalan dengan baik, bisa dipastikan juga akan terdapat permasalahan di perusahaan tersebut atau startup tersebut. Ini kita akan fokus di masalah model bisnis. Seperti yang bisa kita lihat di sini, beberapa hal yang bisa kita masukkan ke dalam model bisnis atau bisnis model itu bisa kita contohkan misalnya dari sisi activities, kemudian dari sisi value-nya, kemudian dari sisi customer relationship, kemudian customer segment, dan lain sebagainya. Intinya pada bisnis model di sini itu adalah bagaimana kita bisa meng-create, kemudian mendeliver, dan bisa melakukan proses penangkapan sebuah nilai atau value yang sudah kita tanamkan sebelumnya, kemudian tinggal kita menikmati hasilnya. Jadi sebuah perusahaan dia harus mampu untuk membuat sebuah produk, menciptakan sebuah produk, kemudian mendeliverkan kepada konsumen atau pengguna, kemudian dari situ kita bisa menikmati hasil dari apa yang sudah kita berikan ke pengguna tadi. Nah, kita bisa menggunakan sebuah konsep yang bernama bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas ini dia merupakan salah satu jenis bisnis model map, di mana itu terdapat sebuah konsep bisnis model map juga yang bernama lean canvas. Jadi dia bedanya dengan bisnis model kanvas, dia lebih bersifat taktikal, jadi dia lebih bersifat taktis, di mana yang dituliskan dalam lean canvas ini dia lebih ke cara. Jadi bagaimana cara untuk mengerjakan sebuah hal atau sesuatu. Sedangkan kalau yang bisnis model kanvas ini dia lebih ke sifatnya strategik, jadi jangka panjang, bagaimana kita bisa memutuskan, kemudian apa yang harus kita kerjakan di kemudian hari, bagaimana strateginya, dan lain sebagainya. Bisnis model kanvas sendiri dia merupakan sebuah gambaran atau representatif dari elemen-elemen bisnis dari perusahaan kita. Jadi sebuah bisnis model kanvas dia memungkinkan untuk bagaimana kita bisa melihat sebuah hubungan di antara bagian-bagian dari model-model bisnis yang ada. Tadi misalnya ada activity, kemudian ada customer segment, kemudian ada masalah distribution. Nah, bagaimana berbagai komponen tadi itu bisa saling berhubungan. Kemudian dengan adanya bisnis model kanvas, kita dapat mengidentifikasi hipotesis. Jadi kita bisa tahu kira-kira nanti hasilnya seperti apa, atau kita punya kesimpulan sementara terkait dengan apa yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian dengan adanya bisnis model kanvas, kita juga bisa melakukan uji validasi, misalnya terkait dengan customer segment. Nah, kita bisa melakukan validasi terkait dengan segmen yang kita buat itu sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya belum, berarti kita harus merubah segmen yang lain atau merubah ke
customer segment yang lain. Kemudian bisa juga sebagai brainstorming kalau misalnya kita mengalami gangguan terhadap market yang sudah kita ciptakan tadi. Oke, gambarannya seperti ini, bisnis model canvas. Ada 9 bagian atau ada 9 hal yang akan saling terkait satu dengan yang lainnya untuk bisa menciptakan sebuah model bisnis yang baik. Oke, yang pertama ada yang namanya customer segment. Nah, di sini kita fokus ke masalah pengguna atau customer-nya. Kemudian yang kedua ada masalah value proposition. Jadi kalau value proposition ini terkait dengan nilai apa yang akan kita berikan ke si penggunanya. Kemudian ada distribution channel. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan value yang sudah kita punya ke si penggunanya tadi. Kemudian ada yang namanya customer relationship. Setelah value-nya kita berikan ke pengguna, itu bagaimana kita bisa tetap menjalin hubungan yang baik dengan si customer. Oke, kemudian ada revenue streams atau aliran dana atau aliran keuangan atau aliran pendapatan. Nah, jadi di sini juga kita harus memikirkan bagaimana value yang sudah kita berikan ke customer itu bisa tetap mendapatkan keuntungan yang sifatnya finansial bagi perusahaan kita. Kemudian selanjutnya ada yang namanya key resource. Oke, di sini kita akan berbicara mengenai resource apa saja yang kita miliki dalam mengembangkan sebuah bisnis model. Kemudian ada activities. Activities berarti terkait dengan aktivitas-aktivitas apa saja yang nanti akan kita lakukan. Bisa terkait dengan masalah keuangan, kemudian masalah produk itu sendiri, pengembangannya, kemudian masalah resource dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah key partners. Jadi di sini kita akan berbicara mengenai partners atau kolega atau istilahnya siapa saja yang akan bekerja sama dengan perusahaan kita untuk bisa mengembangkan sebuah model bisnis yang sudah kita rancang. Dan yang terakhir adalah terkait dengan cost structure. Nah, di sini cost structure dia berbicara mengenai biaya-biaya yang mungkin akan kita keluarkan nantinya atau saat ini, entah untuk develop sebuah produk atau untuk masalah penggajian karyawan atau masalah-masalah yang lain. Oke, yang pertama terkait dengan customer segment. Nah, intinya pada customer segment ini yang akan kita bahas itu adalah kita akan menentukan kira-kira nanti penggunanya itu siapa saja atau calon penggunanya siapa saja atau segmentasi pasarnya atau segmentasi penggunanya itu seperti apa. Jadi pada customer segment ini kita akan membuat gambaran detail dari masing-masing pengguna. Misalnya dari siapa saja stakeholdernya yang terlibat, kemudian siapa yang paling termotivasi dengan produk yang akan kita kembangkan nanti, kemudian siapa yang sekiranya paling terlayani dengan produk yang ada, dan juga siapa yang akan merasa paling diuntungkan dengan produk yang akan kita buat. Jadi di sini kita hanya berbicara mengenai pengguna atau pelanggan dari produk yang akan kita kembangkan nanti. Oke. Memang pada awalnya kita harus merancang terkait dengan penggunanya siapa saja, karena memang pengguna itulah yang nanti akan menentukan tingkat kesuksesan salah satunya dari produk yang akan kita kembangkan. Ya, bisa dibilang juga kalau misalnya kita punya produk yang baik tapi penggunanya nggak ada, itu kan juga sama saja. Jadi siapa yang memakai kalau misalnya bukan si customer tadi atau bukan si pengguna tadi. Oke, terus yang kedua mengenai masalah value proposition. Nah, pada value proposition ini intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah nilai kepada si pengguna. Kalau bisa kita simpulkan di sini, ada beberapa value yang bisa kita berikan ke pengguna. Misalnya yang pertama adalah masalah better. Jadi di sini sebuah produk yang akan kita kembangkan itu dia harus dapat melayani lebih baik daripada produk yang sebelumnya.
Jadi dengan adanya produk yang kita kembangkan, diharapkan dia bisa memberikan sebuah hal yang lebih baik daripada hal-hal sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah masalah faster. Nah, faster di sini berarti dengan adanya produk yang kita buat atau yang kita kembangkan, harapannya dia dapat melayani sebuah proses yang sebelumnya manual, yang lama, menjadi sebuah proses yang lebih cepat. Contohnya misalnya, sebelum adanya produk kita bisa mengerjakan sebuah hal itu dengan waktu misalnya 30 menit. Nah, dengan adanya produk yang kita kembangkan, ini nanti bisa kita pangkas waktunya misalnya hanya menjadi 10 menit atau mungkin 15 menit dan lain-lain. Intinya dia bisa melayani lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Terus yang ketiga ada yang namanya cheaper. Cheaper di sini berarti melayani lebih murah. Maksudnya adalah dengan adanya produk yang kita kembangkan, harapannya itu si pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi dia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk A, B, C, D dan seterusnya, tapi dia hanya cukup mungkin bisa mengeluarkan biaya yang seminimal mungkin. Harapannya seperti itu. Terus yang terakhir ada yang namanya do more. Nah, do more di sini adalah si pengguna itu bisa melakukan hal lebih banyak. Jadi bukan hanya satu hal saja, tapi sebisa mungkin dia bisa melakukan banyak hal dalam satu aplikasi saja. Jadi dia bisa melakukan A, B, C, D dan seterusnya hanya dengan menggunakan satu aplikasi yang sama atau satu produk yang sama. Jadi intinya mungkin bisa saya bilang bahwa sebenarnya mungkin ada banyak value yang lain yang bisa kita berikan ke si pengguna. Cuman kalau bisa saya simpulkan di sini kita punya 4 poin utama yang bisa kita berikan ke si pengguna dari sisi value-nya. Terus yang ketiga ada yang namanya distribution channel. Oke, distribution channel di sini bagaimana kita bisa memberikan value tadi kepada pengguna. Misalnya bisa dalam bentuk after sales, kemudian bisa dalam bentuk proses delivery-nya, kemudian bisa dalam bentuk bagaimana kita melakukan proses evaluasi. Jadi kita juga bisa tahu terkait dengan value yang kita berikan itu apakah sudah sesuai dengan pengguna atau belum. Oke. Terus yang keempat adalah customer relationship. Nah, ini yang mungkin bisa dibilang suatu hal yang cukup penting juga. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai customer retention, kita harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan si penggunanya. Jadi misalnya tadi setelah pengguna menggunakan produk kita, kemudian bagaimana caranya kita tetap bisa menjalin hubungan dengan si penggunanya. Misalnya setiap bulan kita kirimkan kayak semacam notifikasi promo, kemudian setiap bulan kita kirimkan sebuah hal-hal yang istilahnya tetap bisa menjangkau ke si penggunanya. Jadi di sini bagaimana kita bisa mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan customer kita dengan produk yang sudah kita bangun sebelumnya. Jadi bagaimana kita bisa membangun customer yang loyal, seloyal mungkin terhadap produk yang kita gunakan atau yang kita buat. Oke, kemudian yang nomor 5 ada yang namanya revenue streams. Revenue streams ini berkaitan dengan masalah finansial atau keuangan. Jadi bagaimana produk yang kita bangun tadi ini bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan. Mungkin akan lebih detail nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi intinya di sini kita bisa memanfaatkan beberapa metode yang kita pilih untuk bisa mendapatkan keuntungan bagi si perusahaan. Misalnya kayak semacam Spotify dia menggunakan model subscriber. Jadi kita bisa berlangganan sebuah konten mungkin selama 1 bulan dengan harus membayar berapa puluh ribu gitu. Atau kita juga bisa memanfaatkan iklan dalam platform aplikasi kita. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan, dia membayar space di produk kita untuk menempelkan iklannya dan kita bisa mendapatkan keuntungannya dari sana atau cara-cara yang lain. Oke, kemudian selanjutnya ada yang namanya key resource.
resource di sini terkait dengan sumber daya apa saja yang kita butuhkan selama membangun sebuah produk, kemudian selama mewujudkan bisnis model yang sudah kita susun, atau hal-hal yang lain. Nah, yang termasuk ke dalam key resource di sini adalah yang pertama misalnya dari sisi ruang bisa kantor, kemudian bisa alat atau hal-hal yang lain, kemudian bisa juga dari sisi personelnya. Jadi sumber daya manusia itu juga bisa kita masukkan ke dalam masalah resource, karyawan, kemudian peralatan, entah itu sewa atau beli, terus ada lisensi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sebuah software, kemudian ada lisensi yang harus kita bayar atau yang harus kita beli, itu juga bisa kita masukkan ke dalam resource. Kemudian ada persediaan, kemudian ada jadwal akuisisi, dan hal-hal yang lain. Terus yang nomor 7, ada yang namanya activities. Nah, di sini adalah sebuah hal yang menjelaskan terkait dengan apa saja yang harus kita lakukan sekarang, kemudian mungkin 5 tahun lagi, atau dalam jangka yang cukup panjang. Jadi dia biasanya berupa strategi-strategi yang harus kita kerjakan untuk bisa mengembangkan produk yang kita punya. Misalnya strategi terkait dengan akuisisi produk lain, kemudian strategi terkait dengan pengembangan fitur, kemudian strategi terkait dengan marketing. Misalnya kita mau melakukan marketing kapan, di mana saja, itu juga bisa kita lakukan di bagian activities. Oke, kemudian yang ke-8 ada yang namanya key partners. Nah, key partners di sini dia terkait dengan masalah kerjasama biasanya. Jadi kita bisa melakukan kerjasama dengan siapa saja. Misalnya di produk yang kita bangun itu ada sebuah fitur, kemudian di dalam fitur tersebut memanfaatkan sebuah maps misalnya punya Google, berarti kita bisa menjalin partner atau kerjasama dengan Google tadi. Kemudian bisa juga misalnya dalam proses pengiriman barang, itu juga kita bisa menggunakan kayak partner dari jasa ekspedisi, kemudian bisa juga dari supplier, developer, distributor, investor, atau hal-hal yang lain. Nah, ternyata tidak hanya dari sisi partner saja, jadi kita juga bisa memasukkan kompetitor di sini. Kompetitor kita siapa, kemudian apakah nanti dia bisa menjadi partner kita atau tidak, itu nanti secara jangka panjang bisa kita tuliskan di sini pula. Dan yang terakhir ada yang namanya cost structure. Oke, di cost structure ini dia berbicara mengenai bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang sudah kita tuliskan tadi. Jadi bagaimana kita bisa membuat si produknya, kemudian bagaimana kita bisa melakukan proses marketingnya. Intinya adalah apa elemen-elemen penting dari struktur biaya yang mungkin akan kita keluarkan dalam perusahaan. Jadi misalnya ada biaya tetap, kemudian ada biaya variabel, sumber daya, aktivitas, infrastruktur, biaya operasional, gaji karyawan, biaya penjualan, kemudian biaya development, kemudian biaya untuk resiko, dan biaya-biaya yang lain. Nah, ke-9 elemen tadi itu bisa kita tuliskan dalam sebuah kanvas yang bernama bisnis model kanvas. Nah, di dalam sebuah bisnis model kanvas itu kan mungkin kita sempat berpikir apakah yang kita tuliskan di dalam BMC tadi itu benar-benar valid dan bisa kita kerjakan atau tidak. Nah, di sini ada sebuah cara untuk melakukan proses validasi. Nah, maka dari situ kita harus membuat sebuah hipotesis terkait dengan apa yang sudah kita masukkan di masing-masing elemen tadi. Paling nggak kita harus punya kesimpulan sementara. Kalau misalnya nanti dari kesimpulan yang sudah kita tuliskan kemudian kita jalankan dan ada kesalahan atau ada perubahan, bisa kita lakukan proses perbaikan. Jadi Anda harus melakukan proses validasi setiap elemen dari ke-9 kotak tadi untuk bisa mewujudkan sebuah bisnis model yang baik. Bisa dalam bentuk penemuan, jadi kita bisa menggunakan data yang kita punya sendiri, kemudian kita bisa menggunakan penelitian, bisa dari orang-orang lain, atau mungkin bisa dari kompetitor lain, atau mungkin dari luar perusahaan kita. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan sebuah proses pengujian dengan melakukan proses simulasi. Oke, contohnya seperti ini, di
Ini adalah bisnis model dari perusahaan Google. Ada partnernya, ada activitiesnya, kemudian ada segmentasinya siapa saja, channelnya siapa saja, value-nya apa saja. Misalnya value-nya ada Gmail, ada Google, kemudian ada hal-hal yang lain. Kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan revenue, ini juga dijelaskan di sini. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di sini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.